Saudara kekasih, pagi ini Mas Murni mengajarkan kepada kita doa pasti Tuhan dengar. Itu tema yang saya akan angkat pagi ini, bahwa ketika engkau berdoa, ketika engkau sudah berdoa lama sekali, mungkin sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak ada doa yang tidak Tuhan dengar. Semuanya Tuhan dengar. Tidak ada yang tidak didengar oleh Tuhan. Semuanya Tuhan peduli. Tuhan mau menolong saudara dan saya. Perhatikan firman ini di dalam Mazmur pasal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dengan nyaring katanya Daud berseru, memanggil nama Tuhan, dan Tuhan menjawab, menyaut, merespon, mendengar dari surga, dari gunungnya yang kudus. Dimanapun kau berada, dimanapun kau tinggal, apapun pergumulan saudara dan saya hari ini, Tuhan mendengar ketika kita berseru. Itu sebabnya kalau engkau yakin bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita, dua hal yang kita harus kerjakan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Perhatikan, pada waktu katanya kita berseru, musuh kita mundur. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Jadi pada waktu kita memihak kepada Tuhan, Tuhan pasti memihak kepada kita. Ada dua hal yang kita belajar dari ayat ini, bahwa bagaimana supaya doa pasti Tuhan dengar. Pertama adalah saudara, kita harus berseru kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, tetap berseru. Itu yang pertama kita belajar. Apapun pagi ini, keberadaan saudara, masalahmu, pergumulanmu, beban-beban hidup saudara, tetaplah berseru kepada Tuhan. Kenapa saudara mesti berseru kepada Tuhan? Karena Tuhan mendengar. Kalau Tuhan mendengar, maka Tuhan tidak sekedar mendengar. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu perkara yang besar-besar, bahkan yang tidak pernah terpahami. Saudara, Tuhan akan buat. Yang kita nggak mengerti jalan keluarnya, harus berbuat apa? Saudara, Tuhan akan menolong kita semua. Tapi yang Tuhan mau adalah apapun keadaanmu, tetap berseru sama Tuhan. Daud melakukan itu. Dia dikejar-kejar, dia dalam keadaan terancam mara bahaya karena pemberontakan anaknya Absalom. Tapi dia terus berseru kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan tidak pernah tuli. Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Surga tidak pernah ada jalan buntu. Surga selalu ada jalan keluar dan jalan kemenangan. Bukankah Tuhan berkata bahwa Dia sanggup menolong saudara dan saya? Itu sebabnya berseru kepada Tuhan. Waktu engkau berseru kepada Tuhan, engkau melihat kebaikannya luar biasa. Satu ayat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan juga ayat ini. Mazmur 34 ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ketika kita berseru, Tuhan mendengar. Tidak sampai di situ, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Apa yang engkau alami, segala kesesakanmu dalam ekonomi, dalam penyakit, kesehatan, dalam rumah tangga, dalam pergumulan-pergumulan, dalam pelayanan, dalam apapun, Tuhan sanggup menolong engkau, saudara. Berserulah kepada Tuhan, maka doamu pasti didengar Tuhan. Yang kedua, saudara, katanya, tadi kita udah belajar dari Mazmur 56 ayat 10. Yang kedua adalah, kita harus memihak kepada Tuhan. Ketika kita memihak kepada Tuhan, Tuhan memihak kepada kita. Saudara, kalau engkau memihak kepada Tuhan, artinya engkau jangan pernah memihak kepada keadaan sekitarmu. Jangan pernah memihak kepada kekuatan manusia yang terbatas, kepada kekayaan, kepada apapun. Berpihaklah kepada surga. Surga punya kekuatan yang tidak pernah habis-habis. Surga punya kedahsyatan yang membuat engkau berdecak kagum, merasakan betapa Tuhan selalu tiap hari melakukan keajaibannya. Ketika engkau terus berpihak kepada Tuhan. Saya melihat ada orang berpihak bukan kepada Tuhan, pada kekuatan-kekuatan yang lain, kuasa gelap dan lain sebagainya. Saudara, maka mereka makin hari bukan makin menang, makin hancur. Mereka makin hari bukan makin naik ke atas, malah makin terjerembab, saudara. Makin saudaraku jatuh. Kenapa? Karena mereka berpihak kepada yang salah. Bayangkan kalau kita ada di satu tiang yang tidak kuat, kita bersandar, kita berpihak di tiang itu, maka tiang roboh, kita pun ikut roboh. Tetapi kalau engkau mau berpihak, cari orang yang paling kokoh, yang paling kuat. Dia adalah Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Tidak ada lain selain Tuhan. Itu sebabnya berpihak kepada Tuhan. Kalau engkau berpihak kepada Tuhan, Tuhan berpihak kepada kita. Artinya yang kedua, bagaimana doamu dijawab? Saudara, memihak kepada Tuhan. Kalau engkau memihak kepada Tuhan, Tuhan memihak kita. Apa kata Roma pasal 8 ayat 31, saudara? Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Apa yang menjadi lawanmu? 1.000, 2.000, saudara, kecil bagi Tuhan. Bukankah Gideon dengan pasukan yang kecil melawan 300.000 orang, saudara? Itu pun dibagi 3 kelompok. Kecil, saudara, nggak ada kekuatan. Tetapi ketika mereka memihak kepada Allah dan Allah di pihak mereka,
maka pihak mereka yang lemah, yang kecil, menjadi pihak yang paling kuat, yang paling dahsyat, yang paling luar biasa. Akhirnya Gideon bisa keluar sebagai pemenang, mengalahkan segala pasukan-pasukan lawan-lawannya. Kenapa saudaraku? Secara perhitungan di atas kertas Gideon kalah, tetapi Tuhan balikan keadaannya karena Tuhan memihak kepada Gideon dan Gideon ada di pihak Tuhan. Kalau hari ini kata Roma pasal 8 ayat 31, kalau Tuhan di pihak saudara, di dalam segala penyakitmu, di dalam segala pergumulan, dalam segala keluargamu, hari ini percayalah, keluargamu akan mengalami kemenangan, pemulihan yang hebat, anak-anakmu diberkati Tuhan, dan masa depanmu menjadi masa depan yang sangat luar biasa. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.